Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan saya Gemateni, apa kabar? Sehat? Syukur. Saudari-saudara, terkadang manusia ini termasuk saya, mungkin Anda, aneh. Lah wong sudah tahu tidak ada yang bisa menjawab, kok ia tetap bertanya. Pertanyaan apa itu? Tentang virus corona, kapan berakhir? Lho wong ya sudah 1000 kutha dilewati, 1000 ati ditakoni, kabeh ora ngerti kok ya tetap takon gitu loh. Dan itulah juga pertanyaan yang ada di benak para murid. Demikian, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Yesus juga menjawab pertanyaan kita. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi tidak perlu tahu kapan virus corona ini akan berakhir. Nah, lalu Yesus menjawab berikutnya, "Tentang virus corona engkau tidak perlu tahu bla bla bla, akan ditentukan menurut kuasanya." Begitu. Maka lebih baik kita bertanya demikian. Terus apa yang perlu dilakukan Tuhan? Jawab Yesus,
Di masa virus corona ini, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di tempatmu sekarang ini, di Indonesia dan sampai ke ujung bumi. Seperti dikatakan, aslinya demikian jawaban Yesus kepada para rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, cocok kan pertanyaan ini? Lalu ganti, para murid itu menatap ke langit. Sekarang dua malaikat bertanya, mengapa kamu menatap ke langit? Ganti, mereka tidak bisa menjawab. Apa artinya mereka itu ke langit, menatap langit? Barangkali kalau saya ditanya atau Anda ditanya, mengapa kamu menatap langit? Artinya bahwa saya ingin tahu apa artinya pesan Yesus. Kamu akan diberi kuasa dan akan menjadi saksi. Diberi kuasa apa? Diberi kuasa dari Allah. Artinya ketika Allah itu berada dalam diri kita dengan kuasanya, virus corona itu lebih kecil daripada kita lebih besar daripada virus corona. Pesan di balik itu adalah bahwa kamu harus mengubah rasa takut itu dengan rasa waspada. Beda kan? Rasa takut itu akan mengundang kepanikan, sedangkan waspada itu mengundang kehati-hatian. Artinya kita tidak usah gentar menghadapi virus corona, tapi juga tidak sembrono. Menjadi seperti Daud yang diberi kuasa oleh Allah menghadapi Goliat. Tidak takut, tetapi juga tidak sembrono, tetap waspada. Kemudian itu menjadi salah satu kesaksian kita dalam masa virus corona ini. Kesaksian berikutnya adalah bahwa virus corona ini membawa kita mau tidak mau bahwa perubahan, karena belum pernah ada dan kita harus beradaptasi dengan adanya virus corona ini. Maka tidak usah dipersoalkan kapan berakhir, tetapi jelas kita sendiri harus beradaptasi dengan menata dan mengelola kehidupan kita supaya layak menjadi saksinya. Lalu pertanyaan, bagaimana mengelola itu? Petanya adalah salib. Kalau kita buat tanda salib, itulah peta tata kelola kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Pertama-tama adalah menempatkan Tuhan di atas semuanya ketika kita menyebut nama demi nama Bapa. Rasa takut tetapi rindu, takut dan dengan sukacita, relasi dengan Tuhan menjadi hal utama dalam kehidupan kita. Relasi itulah adalah relasi kasih. Kasih itu ada rasa rindu. Rindu itu mencuri-curi waktu untuk bertemu. Kalau begitu, kita tidak usah memikirkan, waduh, tidak ada misa bersama terus, dipikirkan terus, tidak ada pertemuan bersama. Lawang jelas tidak mungkin kok dipikir terus. Ya sudah, sekarang ini ada waktu untuk berdoa. Bahkan mencuri-curi waktu, mengurangi jam main HP untuk menambah jam doa. Itu kan sudah berubah kita. Pola kehidupan kita berubah. Membaca apa saja yang ada di HP, ganti sekarang kalau kira-kira tidak mutu tidak usah dibaca. Kira-kira menakut-nakuti tidak usah dibaca. Kan gampang. Juga kemudian kita mohon Roh Kudus supaya menambah
rasa rindu kita kepada Tuhan. Ojo ngasih, kata orang Magelang. Ada kesempatan bertemu dengan Tuhan malah melarikan diri. Justru kita ada kesempatan sembahyang, kita menggunakan kesempatan. Kalau tidak ada, cari-cari waktu untuk berdoa lebih. Kemudian pengelolaan kedua adalah kemampuan kita mengasihi diri sendiri. Satu contoh saja saya sebutkan adalah kita semua sudah tahu apa itu virus corona dan bagaimana kita menghadapinya. Tidak usah diawasi. Protokol kesehatan itu sudah menjadi kebutuhan kita kalau kita mengasihi diri sendiri dengan menjaga kesehatan. Gitu. Lalu tidak usah karena ada peraturan pemerintah tinggal di rumah menjadi sebel. Wah, itu tidak perlu hal semacam itu. Memang ini tuntutan supaya kita berubah. Jadi diterima begitu saja kalau kita mau menjaga kesehatan. Yang ketiga adalah pengembangan kasih kita dalam relasi dengan sesama. Protokol dalam bergaul dengan sesama, memakai masker dan menjaga jarak merupakan wujud kasih peduli kita terhadap kesehatan sesama. Akhirnya pelan-pelan kita sedang membentuk kebiasaan-kebiasaan baru dalam menata dan mengelola kehidupan kita sendiri dalam hubungan dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dan dengan sesama. Inilah kesaksian yang paling relevan pada saat ini. Kuasa Allah yang diberikan pada kita akan menuntun kita bagaimana kita terus-menerus berubah sesuai dengan perubahan dunia ini, sesuai dengan arahan Roh Kudus. Menata dan mengelola kehidupan pribadi kita dalam relasi dengan Tuhan, dalam relasi dengan sesama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.